Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan, untuk kesehatan dan berkat yang Tuhan berikan sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan biarlah juga nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan dan selalu ditinggikan. Ya Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, biar Roh Kudus juga yang memimpin ibadah kami ini, sehingga apa yang kami persembahkan ini semua hanya kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami dan bisa menjadi buah, tumbuh menjadi buah di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Selamat pagi ya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Kita percaya kita ada karena kasih setia Tuhan, amin. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di siang hari ini kita mau baca visi misi kita dulu nih. Biar kita tahu kemana nih arah jalan kita di Youth ini. Ini dia visinya 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Amin. Siapa yang mau jadi suratan Kristus yang terbuka? Kok nggak angkat tangan nih? Oke, udah siap memuliakan Tuhan? Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau fokus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita mau tinggalkan apapun yang di belakang kita yang bukan berasal daripada Tuhan, kita mau tinggalkan itu, amin. Mari sama-sama kita fokus di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya karena kasih setia-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan? Haleluya. Boleh semua kita mau berdiri untuk Tuhan? Kita mau puji Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang mulia, amin. Dan kita nggak akan berkompromi dengan dunia, oke? Jadi yuk sama-sama kita mau puji Tuhan. Yang lemes-lemes jangan lemes-lemes ya, kita mau melompat untuk Tuhan jadi nggak boleh malu-malu. Oke. Coba siapa yang belum berdiri nih? Oh ada, oke. Berdiri ya kakak ya. Siapa yang siap melompat untuk Tuhan Yesus? Benar ya, lompat semua ya. Oke. Sama-sama kita mau memuliakan Tuhan. Sama-sama kita bilang, Kau Tuhan Allah yang mulia. Hey! Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita melompat untuk Tuhan. 1, 2, 3. Tak mau
bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah apa? Setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama we are jam. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Masih siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Masih siap berlompat untuk Tuhan? Kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita. Amin. 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 Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Musik. Kita mau bilang semenjak kita di dalam kandungan, teman-teman, Tuhan udah tahu kita ya. Jadi kita nggak perlu takut karena kita punya Allah yang besar. Woo! Hey! Sama-sama kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami orang-orang yang merindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Great.
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami merindukan kuasa dan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama kita bilang, great is our God. Musik memuji Tuhan, hey. Semuanya bawa tangan di atas. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Dengan iman kita katakan, great is our God. Haleluya. Semuanya dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan kami berterima kasih Tuhan. Di saat ini kami anak-anak-Mu akan mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu apa yang kami beri tidak sebanding Tuhan dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Tapi kami percaya sungguh Tuhan Engkau menerima persembahan kami. Untuk itu Bapak, mari Engkau memberkati apa yang kami bawa, apa yang diberikan orang tua kami dalam tangan-tangan kami ketika kami mau memberi itu di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan yang kami beri di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Di depannya ini ada kotak persembahan teman-teman. Teman-teman boleh memasukkan persembahannya di depan. Ada juga barcode. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup.
hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita berdiri, kita mau memuliakan Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sama-sama kita bilang, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oleh karena anugerah-Mu, maka kami dimampukan melewati setiap hal dalam kehidupan kami. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pengikut-Mu. Sebab itu kami akan terus mengikat komitmen untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu terindah ini. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim PW. Shalom. Shalom. Oke, anak-anak muda. Oke, kita langsung buka aja. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Lukas 12 ayat 20 sampai dengan 21. Yuk, saya akan bacakan.
Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan di dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sebagai seorang pembicara yang paling hebat di dunia, dia mengumpamakan ketika dia mengajar, dia memakai banyak media untuk orang bisa mengerti apa yang sedang dia ajarkan. Sebelum ini dia mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan kalau kita lihat ayat di atasnya, boleh Jo ditampilkan ayat 19. Diumpamakan dengan biji sesawi dan setelah itu baru dia mengumpamakan dengan ragi. Saya mau menjelaskan tentang ragi ini kepada teman-teman semuanya. Ragi adalah zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Jadi digunakan untuk industri makanan dan minuman dari hasil fermentasi tadi. Contohnya makanannya itu acar, itu pakai ragi teman-teman. Terus roti pakai ragi, roti. Terus tempe, apa lagi? Bir, itu pakai, kok nunjuk Sanjaya? Emang Sanjaya pakai ragi? Sorry, itu Edo. Edo mulai serupa dengan Sanjaya. Oke. Pakai ragi. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, kalau biar nggak bingung, merek dagangnya aja deh. Tahu kalau mau bikin donat pakai apa? Pakai Fernipan. Itu ragi namanya. Nah, Bray, kamu kalau bikin donat 1 kilo donat kamu pakai berapa Fernipan? Dia hafal, 1 bungkus 11 gram. Kalau bikin cinnamon banyak. Ya, tapi intinya gini, persentasenya kalau 1 kilo terigu itu kan nggak mungkin pakai 1 kilo ragi juga, ya nggak? Pakainya cuma setahu saya kalau satu strip itu pakai buat 1 kilo ya. Kalau kita pakai setengah kilo diparuh, disimpan gitu kan. Nah, artinya begini, sedikit ragi saja bisa mengkamirkan. Artinya mengkamirkan itu mempengaruhi seluruh adonan itu. Jadi begitu. Nah, kerajaan surga diumpamakan dengan ragi tadi. Yang artinya pengajaran itu sedikit saja bisa mengkamirkan atau mempengaruhi seluruh manusia. Makanya kenapa Yesus dalam beberapa kesempatan dia berbicara tentang ragi. Jadi fungsi ragi itu bisa mengembangkan seperti roti atau membusukkan seperti tape. Tape kan juga pakai dibusukkan. Jadi ada 2 sisi, ragi ini bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Kalau ragi yang baik dia bisa mengembangkan, tapi ragi yang tidak baik itu bisa membusukkan. Makanya kenapa Yesus memberikan contoh, memperingatkan kita untuk berhati-hati dengan ragi orang Farisi, Saduki, dan Raja Herodes. Beberapa waktu yang lalu saya lagi hektik banget di kantor. Tiba-tiba Kristal telepon saya. Dia nangis-nangis teman-teman. Dia nangis-nangis, Mama, Cece nggak mau, Hazel jahat. Saya kira dia diapain sama temennya. Saya bilang tenang dulu cerita. Tuh, ini mah Hazel kirim WA, isinya itu bunuh-membunuh. Dia bilang gitu, saya kaget dong. Gimana? Saya suruh tenang gitu kan, saya suruh ketemu mamanya tenang. Terus habis itu dia baru bisa cerita. Terus saya nanya sama temen yang lain, orang tua yang lain, apa sih? Ternyata dia di broadcast. Jadi kalau teman-teman dulu ke SMP atau SMA, saya nggak tahu kan sering tuh dapat broadcast. Saya bilang, aku adalah arwah. Aku kelas 5, aku mati kecelakaan. Tolong broadcast kepada 5 orang. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Pernah nggak terima kayak gitu? Pernah, itu kelas berapa kalian terima? SD juga? SMP, setahu saya SMP. Ini bocah SD dikirimin WA kayak gitu, gimana dia kagak shock gitu loh. Jadi artinya gini, candaan yang dulu buat anak SMP sekarang anak SD. Saya shock dong, terus saya bilang ini baru WA kayak gini gimana nanti gambar porno lah, ini temennya dapat dari mana dan lain sebagainya. Akhirnya saya hubungin orang tuanya, ini Kristal dikirimin begini, dia dapat dari mana ya? Maksud saya info, orang tuanya juga kaget, anaknya kena marah akhirnya. Terus Wanda Kristal tiba-tiba bilang, tahu nggak Ma, Caca lagi gandengan sama Ica, tiba-tiba dia bilang LSB. Waduh, kok begitu anak SD zaman sekarang? Abis itu, terus besoknya dia bilang gini, Mama, itu tahu nggak? Itu gay loh. Gay itu apa Cek? Gonta-ganti pacar. Kagak ngerti ngomong gitu kan. Terus kemarin terakhir saya bilang, Mah KDRT itu apa?
Saya bilang kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa nanya gitu? Kayak listrik biliar dong mah. Lah kok tahu? Teman-teman Cece ngomong. Terus itu papa suka, terus dia minta dikasihin contoh. Contohnya gimana? Ya contohnya misalnya mukul istri. Itu papa suka pukul pantat Cece, berarti papa KDRT dong. Terus saya bilang gini, itu gemes Cece. Tapi KDRT katanya gitu, kekerasan dalam rumah tangga. Terus mama kalau suka gemesin Cece, mama KDR tuh dong, apa? Kekerasan dalam orang tua katanya gitu. Saya tarik nafas, saya bilang gini, artinya gini. Saya bersyukur ya, Krisel kita kasih fondasi. Jadi Krisel tahu hal yang baik dan tidak gitu loh. Jadi dia ketika dapat WA kayak gitu dia syok, dia nangis. Dia nggak terusin ke teman yang lain karena dia tahu itu tidak baik gitu. Tapi dia takut. Saya tanya, takutnya apa? Apa takut didatangin arwahnya? Bukan Ma, Cece gak suka, itu jahat ngomongin bunuh-bunuh. Terus teman-teman Cece sekarang ngomongnya lu gue. Dulu kan enggak, aku kamu. Sekarang kalau ngomong aku kamu katanya pakai perasaan, baper gitu. Astaga, ini kelas 5 SD guys. Gitu loh. Dalam artian begini, dunia menarik anak-anak Tuhan dalam pengajaran yang itu kita gak sadar. Mungkin sekitar 10 tahun lalu, Krisal aja 10 tahun, sekitar Papa belajar itu di CPN tahun berapa ya? Sekitar 13 tahun lalu. Koko pernah belajar dibilang bahwa 10 tahun lagi internet itu akan medsos itu akan menjadi mempengaruhi banyak orang dan itu terjadi sekarang. Jadi banyak hal yang diajarkan oleh dunia yang masuk ke anak-anak Tuhan yang sedikit saja itu bisa mengkamirkan atau merusak pengajaran dari Allah. Makanya Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ragi orang. Matius 16 ayat 6. Kita belajar satu-satu dulu. Matius 16. Yesus berkata-kata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Markus 8 ayat 15. Kita belajar satu-satu ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita akan lihat 3 hal ini. Apa sih ragi Farisi? Apa ragi Saduki? Apa ragi Herodes? Ya teman-teman, yang pertama ragi Farisi. Farisi adalah golongan atau aliran paling keras. Kisah Para Rasul 26 ayat 5, nanti teman-teman bisa baca. Jadi ada orang-orang pemimpin dari ahli-ahli Farisi ini, orang-orang Farisi ini yang menjadi orang yang terkenal. Contohnya adalah Nikodemus. Ada Yesus pernah berinteraksi dengan Nikodemus. Ada Gamaliel yang adalah guru besar dan pemilik sekolah teologi bangsa Yahudi. Dan dia adalah gurunya Paulus. Dan Paulus dari golongan Farisi. Yang arti nama Paulus bisa sama dengan Raja Saulus. Jadi Paulus dan Saulus artinya sama, bukan 2 orang yang berbeda. Yang artinya Saulus itu nama dia waktu masih hidup lama, Paulus hidup baru, tidak. Artinya sama. Sama kayak orang Cina punya nama, misalnya nama Cinanya dia Tan, nama Indonesianya Tania, sama. Enggak, contoh, aku punya teman namanya, kalau orang Tan itu pasti namanya Tania, Tanti, Tanu, kayak gitu. Contohnya begitu, paling gampangannya. Jadi ini hanya antara perbedaan bahasa saja. Jadi nama Yahudi dia itu Saul, bahasa Yahudinya Saul, bahasa Yunaninya Paulus. Jadi jangan bilang lagi ya, waktu dia hidup lama namanya Saulus, hidup baru namanya Paulus. Tidak, ya. Ini dia dari golongan Farisi. Mereka memisahkan diri dari golongan utama Yahudi. Makanya kenapa orang-orang ini disebut Farisi, karena dipisahkan. Mereka menjadi orang yang eksklusif. Ketika gereja menjadi eksklusif itu bahaya. Sama dengan orang-orang Farisi ini. Arti gereja itu apa sih? Eklesia. Eklesia itu artinya diutus keluar, dipanggil keluar. Jadi gereja itu seharusnya keluar, menjangkau keluar gitu loh. Tapi gereja kalau di dalam saja sama, benar artinya sebenarnya dipisahkan dari dunia. Tapi untuk diutus keluar, Farisi ini enggak, mereka menjadi golongan yang sombong. Golongan yang terus merasa diri mereka lebih baik dari orang lain, yang punya surga. Makanya Tuhan bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Para pelayan, kebiasaannya kan gitu ya, circle-nya ya yang pelayanan ini, yang pelayanan ini, golongan-golongan ini. Hati-hati ketika akhirnya gara-gara itu kita menjadi Farisi di situ.
Ini bisa mengkamirkan seluruh adonan. Gereja ketika ada eksklusifme di dalamnya, maka menjadi seperti kita menularkan ragi Farisi tadi. Makanya kenapa? Harus menjangkau banyak orang. Gereja tidak ada lagi eksklusif. Ya teman-teman, ini makanya kenapa Yesus memperingatkan, dan mereka ini sangat berpegang teguh pada Taurat dan Asdat Istiadat. Mereka memaksa. Jadi ketika bahkan ada orang Farisi yang ketika mereka sudah bertobat, mereka memaksa orang yang bukan Yahudi menjadi Yahudi, contohnya sunat. Ya ini kan budaya, kamu kenapa syok? Ya, pada zaman itu bukan terus kamu sunat jadi orang Farisi, enggak. Tujuan kamu sunat apa? Supaya bersih, kesehatan kan? Ya, itu tujuannya itu, bukan jadi Yahudi kan? Iya, kalau kamu tujuannya sunat buat jadi Yahudi, kamu lakukan di 730 hukum Yahudi. Nah, ya gitu. Jadi mereka memaksa orang yang bukan Yahudi tadi menjadi Yahudi, disuruh sunat, dipaksa sunat. Makanya Paulus sama Petrus menjadi marah karena hal ini. Mereka memaksa adat istiadat itu dibawa ke dalam kekristenan. Kalau di sini enggak ada ya, tapi biasanya di daerah-daerah begitu. Orang udah menjadi Kristen tapi masih dipaksa suruh sembahyang kubur gitu loh. Terus masih adat istiadatnya dibawa dalam kekristenan. Makanya kalau perayaan Sinja kita enggak anti Imlek ya. Kita juga ngerayain Imlek. Buat seru-seruan aja. Keisha paling seneng tuh kalau Imlek. Apa yang bikin kalian seneng kalau Imlek apa? Ampau, sepakat ya. Bukan karena kamu bisa makan bekas sesembahan. Enggak kan, ya kayak gitu. Tapi mereka tidak memaksa, ya kan udah jadi Kristen tapi masih ada meja abu, hal-hal seperti itu. Nah seperti ini yang tekankan sama Yesus. Hati-hati, kekristenan berbicara tentang anugerah yang memampukan kita hidup menjadi anak Allah. Bukan membuat kita sombong seperti yang punya surga. Yang kedua, kita lihat, Yesus menyuruh kita berjaga-jaga terhadap orang ragi Saduki. Saduki ini juga sama, mereka ini golongan, tetapi mereka ini enggak percaya adanya kebangkitan, adanya malaikat dan adanya roh. Jadi hidup mereka ini merasa hidup itu cuma di dunia ini gitu loh. Sama dengan kalau yang orang yang tidak percaya dengan kehidupan yang akan datang itu biasanya orang apa? 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 Siapa? Ya, hampir sama seperti itu. Tapi mereka ada di ruang lingkup orang Yahudi. Jadi mereka tidak percaya adanya kuasa Allah. Mereka kebanyakan imam-imam besar itu berasal dari kelompok ini. Makanya kenapa Yudas Iskariot ngejual Yesusnya ke orang Saduki, bukan orang Farisi. Karena orang Farisi ini kagak ada duitnya. Iya. Yang ada duitnya orang-orang Saduki, mereka banyak menjadi imam-imam besar. Jadi mereka ini cinta uang. Kekristenan ketika menjadi cinta uang itu bahaya. Semua diukur pakai uang. Yesus bilang hati-hati terhadap ragi yang seperti itu. Kekristenan ketika mereka berpegang pada teologi kemakmuran itu bahaya. Oh ikut Tuhan itu pasti kaya. Ini ragi Saduki, sadar enggak? Ikut Tuhan enggak mungkin sakit, ini ragi Saduki. Hati-hati teman-teman. Ikut Tuhan enggak mungkin kecelakaan, ragi Saduki, kemakmuran. Ikut Tuhan enggak mungkin ada masalah. Siapa bilang? Yesus emangnya di dunia hidup 33 tahun hidupnya enggak penuh masalah. Dia bermasalah dengan banyak orang. Yesus bermasalah dengan banyak orang. Hidupnya bermasalah. Dan dia harus mati tragis. Karena apa? Karena masalah. Ya enggak? Masalah yang bukan dia ciptakan. Kadang-kadang kita gampang ngejudge orang ketika orang ada dalam masalah. Oh itu karena dia berdosa. Padahal belum tentu. Belum tentu. Dia jerawatan gara-gara makan kacang, belum tentu. Siapa tahu golongan darah dia O. Golongan O kan O atau A? Golongan O kan banyak pantangannya ya. Golongan O ya, O itu banyak pantangannya. Gak boleh makan tepung, gak boleh makan apa gitu kan. Emang dia yang bikin masalah? Kagak, ya kan. Kadang gampang ngejas kayak gini gitu loh. Hati-hati, ini Saduki. Kekristenan,
harus cari duit, ya enggak? Tapi enggak boleh cinta uang. Tetap harus kerja tapi enggak boleh cinta uang. Krisel itu ya, enggak ngaruh loh kadang-kadang diginiin. Cari uban papa, satunya 5.000, enggak tertarik. 10.000, enggak tertarik karena apa? Dia enggak cinta uang. Benar. Sokok dia pakai duit, enggak mau dia. Enggak mau dia. Saya suruh nginjek-nginjek gitu, ya malas-malasan gitu. Kalau disokok pakai duit, itu dia enggak mau. Karena memang apa? Dia merasa tanpa dianya harus lakuin itu, dia bisa gitu loh. Nah kemarin dia ikut-ikutan temannya itu bocah ya zaman sekarang. Bikin grup cuy, apa? Jualan gelang persahabatan harga 10.000. Patungan dia sama temennya, goceng-goceng, gelangnya couple. Besti gitu kan. Nah, terus ada lagi yang jualan apa gitu loh. Untung gak ada yang jualan rantang Tupperware gitu kan. Terus dia bilang, Cece mau ikut jualan, biar apa? Biar Cece bisa memberikan penghasilan sedini mungkin. Astaga, hati-hati. Hal-hal dunia ini bisa mengambilkan kecil gitu loh. Yang terakhir, aduh cepet ya. Orang Saduki ini mengadakan penyangkalan akan kebangkitan Yesus dan mereka tidak percaya adanya kuasa Allah. Hati-hati. Ketika kita nggak percaya tentang Tuhan Yesus, kita nggak percaya Allah sanggup berkuasa menolong kita. Ini ragi Saduki. Ini ragi. Ketika kita nggak percaya bahwa Allah ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan ketika kita berdosa pun, ini ragi loh. Ini ragi. Kita nggak percaya Yesus ada di mana saja, bahkan ketika kita berbuat salah, ini ragi Saduki. Kita nggak percaya kuasa Allah. Ketiga, kita harus hati-hati terhadap ragi Herodes. Herodes ini adalah raja. Ini menganalogikan tentang kebencian dan tipu daya dari Herodes. Dia jadi kelompok Herodian, pengikut dia itu menganggap dia itu Mesias. Makanya kenapa kelahiran Yesus dia melakukan banyak pembunuhan bayi-bayi karena dia takut tersaingin. Kelompok dia hilang, kelompok dia akan berpindah terhadap Mesias yang lahir itu. Dan dia licik. Dan dia diibaratkan seperti serigala. Lukas 13 ayat 31 sampai 32 menceritakan dia dianggap serigala. Contohnya ketika dia membunuh Yohanes Pembaptis dan ikut bersengkongkol untuk membunuh Yesus. Dan Herodes itu adalah dianggap sebagai raja boneka. Kenapa? Jadi gini teman-teman, menarik sekali ketika kita mengupas peristiwa penyaliban Yesus. Selain itu tentang penebusan, ternyata ini ada unsur politik di dalamnya. Ada unsur politik yang bangsa Romawi yang pada waktu itu menjajah orang Yahudi, orang Israel, mereka nggak ingin ada raja yang bisa menggulingkan pemerintahan itu. Gitu loh. Ada unsur politik di dalamnya. Makanya Herodes ini menjadi bonekanya orang Roma. Dia raja Yahudi tapi dia pro ke Romawi. Gitu loh ceritanya teman-teman. Dan Yesus makanya, tapi lucunya di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tetap tunduk sama pemerintahan. Karena Yesus terlalu percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Karena Yesus waktu dites sama murid orang dibilang, kita harus bayar pajak nggak sih sama kaisar? Dia nggak jawab boleh atau tidak, tapi disuruh nunjukin uangnya. Gambar siapa uang di situ? Itu gambar kaisar. Bayarlah apa yang harus dibayarkan kepada kaisar, kepada manusia, dan apa yang harus kepada Allah. Artinya Yesus tunduk, tetapi Yesus memperingatkan murid-muridnya, hati-hatilah dengan kelicikan dari Herodes ini, dari politik. Teman-teman, banyak anak-anak Tuhan yang ketika dia punya mimpi mengubah negara, mengubah keadaan, makanya dia berpolitik, dia menduduki jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan, dalam perusahaan, tujuan dia untuk menyejahterakan, tetapi ternyata gara-gara ragi tadi berubah. Mau jadi pengurus dalam satu organisasi supaya aku bisa berubah, mengubah, ternyata dia yang berubah, dia terkamiri ragi tadi, dia berubah, tidak punya integritas lagi. Jadi teman-teman, dari ketiga contoh tadi, ragi, Farisi, Saduki, Herodes, kita sadar ternyata ragi ini sesuatu yang kecil tapi bisa mengubah seluruh adonan. Kita harus hati-hati.
terhadap pengajaran-pengajaran yang pusatnya, fokusnya bukan lagi terhadap firman Tuhan, bukan lagi terhadap Allah. Kita ngikut-ngikut siapa sih? Ngikut Yesus. Saya nggak janjian hari ini, kenapa lagunya tak mau ku hidup bagi dunia ini. Saya nggak janjian, saya belum nggak ada share tema. Kalian bahkan nggak tahu pembicara hari ini siapa, benar? Kenapa juga lagu terakhir mengikut Yesus? Padahal saya tadi request sama Brian, lagunya seperti wanita. Ternyata lagu terakhir sinkron, jadi saya mudah masuk firmannya. Kekristenan tentang berbicara tentang ketika pengajaran itu berbicara tentang firman Tuhan, just it, gak lebih dari itu. Firman Tuhan yang dibawakan, hati-hati. Jadi ada dua sisi yang bisa mengubahkan orang, yaitu pertama ragi yang berasal dari dunia, yang kedua ragi yang positif yang berasal daripada Tuhan. Ragi ini kecil tapi pengaruhnya besar. Coba yang bikin kue. Kalau bikin kue, habis diulenin adonannya, terus diapain? Gak dimasak, nggak langsung dimasak. Kamu bikin tumpeng aja maunya tumpeng ada itunya, kolamnya. Nanti dulu belum dimasak. Habis diulenin diapain? Ditutup. Diapain? Itu bahasa kerennya, kita bahasa apa? Didiamkan ya, didiamkan. Tujuannya apa? Mengembang, ya enggak? Bahkan itu harus ditutupin supaya mengembang, bener enggak? Di sini kita lihat cara kerja ragi, dia itu tak terlihat loh. Makanya Yesus suruh waspada, karena apa? Ragi ini enggak terlihat tapi tiba-tiba ngembang aja, ya enggak? Tiba-tiba ngembang aja, tiba-tiba dor aja gitu kan. Kadang kita juga harus sadar, kita jadi ragi yang positif atau ragi yang negatif. Mungkin kita nggak sadar, kita kecil, tapi nggak terlihat, kita didiamkan. Kalau ragi yang terlihat kan, orang yang pelayanannya terlihat kan biasanya yang di depan. Contoh pemain musik, contoh kayak kami sebagai pembicara, WL Swinger yang terlihat. Tapi banyak yang nggak terlihat ketika dia menjadi pendoa, tapi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Banyak yang pelayanan yang nggak terlihat ketika dia senyum sama orang lain, jadi selamat datang di Indomaret gitu kan. Tapi mengubahkan moodnya orang. Sadari hal itu gitu loh. Gak kelihatan, ditutupin, tapi bisa mengembangkan seluruh adonan. Dan ketika adonan itu dimasak, menjadi sebuah hidangan, itu mengenyangkan banyak orang. Makanya di situ contohnya, coba buka lagi yang pertama tadi. Hal kerajaan surga, itu seumpama seperti perempuan, Lukas 13, 20-21 tadi. Dibilang begini, kita lihat. Kenapa Yesus pakai contoh ini? Yang 21, ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Tahu nggak ukuran sukat ini apa? Ukuran sukat ini sama dengan ketika itu menjadi roti bisa ngasih makan 100 orang. Coba ditimbang aja berapa kilogram tepungnya ini. Jadi 100 roti, tapi bisa mengenyangkan. 5 kiloan. 5 kiloan roti. Artinya Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan bahwa benar nggak 5 kilo? Jadi 1 kilo berapa roti? Jangan donat yang kecil-kecil dong, yang gede. Ya. Artinya gini, Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan bahwa kerajaan surga ini tentang sesuatu yang kecil tapi bisa menjadi besar dan bisa menjadi blessing bagi banyak orang. Jadi mari teman-teman, mungkin saat ini kita nggak kelihatan. Omongan kita nggak tahu omongan kita ini bisa mengubah orang lain. Kita nggak terlihat, tapi omongan kita ini bisa mengkamirkan seluruh adonan. Komunitas kita bisa kamir, bisa terpengaruh. Jadilah ragi yang apa? Ragi yang baik. Dan kita pun harus berhati-hati. Jangan kompromi dengan dunia. Kita nggak sadar, aku cuma temenan sama dia kok, tapi aku nggak ikutan dia. Kita nggak sadar, itu bisa mengkamirkan kehidupan kita, bisa mengubah kehidupan kita. Mengikut Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kasih Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan kami berdoa, biarlah roh-Mu ada di dalam kami, memimpin kami agar firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu tertanam di dalam hati batin kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat memilah-milah mana yang terbaik bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Seperti Engkau dan Bapa adalah satu Tuhan, kiranya kami satu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu Cia Petris yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kehidupannya lebih daripada kami Tuhan. Engkau yang sudah punya rencana bagi kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Bapa Engkau memberkatinya dimanapun, apapun yang beliau kerjakan Tuhan, kiranya semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau memberkati tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu. Engkau juga memberkati dia dengan pelayanannya Tuhan. Engkau tahu panggilan yang Engkau tetapkan di dalam dia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkatinya berlimpah-limpah bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Jatri Generation yang hari ini hadir ataupun yang tidak hadir. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami.
Engkau akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak akan biarkan kami tersesat, terkontaminasi dengan ragi-ragi yang bukan berasal daripadamu Tuhan. Tapi Engkau akan menuntun kami sehingga kami menjadi satu dengan Engkau seperti Engkau satu dengan Bapa Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan kami, Engkau mengarahkan kami apa yang harus kami pilih agar kami tidak berkompromi dengan dunia ini Tuhan. Tuhan, kami masih muda, tapi kami tahu Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kami muda, karena Engkau Allah punya panggilan masing-masing terhadap kami. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami percaya kami tidak akan tersesat, tapi kami akan ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Aku bersuka cita banget loh. Oke, boleh semuanya duduk dulu nih. Sebentar, aku mau tanya dulu. Kak Elsa, ada pengumuman? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Untuk itu kita langsung aja ke doa berkat. Kami minta Ko Anton, silakan. Sebelum doa berkat, saya mau tambahkan sedikit. Dari firman Tuhan yang disampaikan tadi, Tuhan Yesus itu selalu, setiap kali memberikan pengajaran selalu dengan analogi-analogi atau perumpamaan-perumpamaan. Kenapa? Karena menolong murid-muridnya atau orang-orang di sekitar Tuhan Yesus atau para orang-orang yang mengikut Tuhan itu untuk lebih bisa mengerti, menyederhanakan semua hal yang berhubungan dengan kerajaan surga. Teman-teman, saya menambahkan dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan bahwa, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman-teman, Tuhan Yesus pada saat dia memberikan analogi ini, kenapa bukan kita itu kok kenapa dianalogikan seperti domba gitu? Bukan seperti binatang yang gagah perkasa gitu, beruang atau macan atau harimau gitu. Kenapa Tuhan Yesus memberikan analogi itu kepada murid-muridnya bahwa kita itu seperti domba? Teman-teman, di sini yang mau saya sampaikan bahwa kalau domba itu binatang yang paling lemah. Domba itu tidak mempunyai tidak memiliki senjata untuk dia bertahan dari serangan-serangan musuh. Domba itu binatang yang menurut, bukan seperti kambing. Kalau kambing dia masih punya senjata, tanduk. Tapi kalau domba itu selain dia binatang yang lemah, dia juga binatang yang nurut. Nurut seperti apa? Seperti kata gembalanya. Teman-teman, kenapa Tuhan Yesus menganalogikan kita itu seperti domba, bukan seperti binatang-binatang yang lain? Dan yang kedua, Tuhan Yesus bilang, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka dari itu kalian harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Kenapa kita harus cerdik? Karena dikatakan melalui firman Tuhan tadi, banyak ragi yang akan mengkamiri murid-muridnya, juga pengikut-pengikut Tuhan. Ragi apa? Ragi dunia yang tentunya semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita harus cerdik untuk menyikapi bagaimana ragi-ragi itu bisa saja hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga harus tulus seperti burung merpati. Burung merpati itu burung yang paling tulus dan bahkan bisa jadikan simbol sebagai binatang yang memiliki hati yang tulus. Bahkan ketika Tuhan Yesus dibaptis, yang turun apa? Burung merpati, bukan burung gagak ataupun burung elang ataupun burung yang lain. Teman-teman, Tuhan Yesus selalu menggunakan analogi-analogi ini. Kita waspada dan kita juga harus tulus seperti burung merpati. Kita angkat pujian yang tadi kita nyanyikan.
Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Tuntun setiap kami Bapa. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, tidak bisa hadir bersama dengan kami, mendapatkan urapan yang sama, berkat yang sama. Sehingga ketika kami Engkau utus ke dunia ini Tuhan, Engkau umpamakan seperti domba. Kami tahu siapa gembala kami. Kami tahu siapa yang mengawal kami. Karena kami percaya Engkaulah gembala agung kami, yang akan terus menuntun kami, menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami tidak takut dengan apapun kondisi dunia ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau gembala kami yang agung, yang siap menuntun kami, yang siap untuk membela setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat setiap firman yang sudah Engkau taburkan. Biarlah kami Tuhan terus tetap berhati-hati dengan setiap ragi yang ada dalam dunia ini. Baik itu ragi Farisi, ragi Yahudi, ragi Saduki maupun ragi Herodes Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan agar kami tetap melekat dengan Engkau. Ibarat seperti ranting, kami tidak bisa hidup kalau kami terpisah dengan pokok. Karena Engkaulah pokok anggur dan kami adalah ranting-rantingnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa, menyerahkan setiap anak-anak-Mu Youth J3 Generation Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin mereka Bapa, semakin hari semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami satu persatu Tuhan. Tilik kami Tuhan, tanpa ada satupun Tuhan yang tersembunyi. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengerti kedalaman hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu Youth J3 Generation satu persatu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah perkenanan yang daripada Tuhan turun atas kami. Sehingga ketika Engkau mendapati kami kembali, kami boleh berkenan di depan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami,
dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dengan perkenan daripada Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah sukacita, shalom, damai sejahtera Allah boleh tetap bersama dengan kami, dan kami boleh bagikan kepada keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan setiap orang yang kami temui, sehingga kami menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sebelum kami pergi, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami rindu berkat dari Engkau. Mari teman-teman kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menggalakkan wajah kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkah dari Bapa surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita, menuntun langkah kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita harus berdoa, mari kita sama-sama katakan amin.